Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 SMP Al-Hidayah 2. Nama saya Ibu Siti Kholidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih solihah, cerdas berprestasi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Sudah siap belajar? Sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu. Siapkan buku paket LKS dan referensi lainnya, juga buku tulis dan alat tulis kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang kondisi alam dan dinamika kependudukan negara-negara di dunia. Tujuannya adalah setelah kalian mencermati semua materi, maka diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan kondisi alam setiap benua dengan benar. Kemudian juga mengetahui bagaimana cara ataupun kalian bisa menelaah dinamika penduduk di setiap benua di dunia dengan tepat. Baiklah, hari ini kita membahas benua Afrika, benua Australia, dan benua Eropa. Yuk kita jalan-jalan ke benua-benua di dunia. Where are you? Nah, di mana kalian sekarang? Di bumi Indonesia. Oke. Pertama, kondisi alam dinamika kependudukan benua Afrika. Seperti apa? Kita simak. Pertama adalah Mesir. Jadi Mesir ini terletak di kawasan Afrika Utara, sebagian besarnya berada di daerah subtropis dan cenderung kering. Kemudian dilewati aliran sungai Nil dan terdapat pegunungan Sinai. Sebagian besar tertutup lapisan batuan gamping. Kemudian bagaimana dengan negara Nigeria? Jadi di sana itu iklimnya tropis, terdapat kenampakan berupa gurun pasir, padang rumput, gunung batu dan juga rawa-rawa. Selain itu juga di sana terdapat sungai Niger. Kita pernah ke sana? Jika belum, kita bisa melihat di internet bagaimana keadaan di Nigeria. Bagaimana kondisi kependudukan? Kondisi kependudukannya di sana itu jumlah penduduknya besar dengan tingkat pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Kemudian persebaran penduduk di sana itu tidak merata di benua Afrika ya. Dan juga banyak masalah penduduk juga. Seperti apa misalnya? Berupa kesehatan, kemudian perekonomian, dan juga di sana dikategorikan tingkat pendidikannya itu masih rendah ya. Itu keadaan penduduk di benua Afrika. Selanjutnya kita ke benua yang kedua, di kondisi alam dan dinamika kependudukan benua apa? Ya, benua Eropa. Sudah sering kali mendengar Eropa ya. Mari kita simak kondisi alam dan dinamika kependudukan di benua Eropa. Pertama di negara Inggris. Jadi di sana itu dipengaruhi oleh arus laut panas ya, Gulf Stream yang sejuk dan basah. Kemudian daerah iklimnya subtropis dan terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau kontinental, itu Inggris. Lantas bagaimana dengan Perancis? Ya, sudah pernah ke Perancis? Perancis itu sebagian besar daratan di Perancis merupakan dataran rendah ya. Di kita pun ada dataran rendah. Kemudian juga terdapat cekungan yang dikenal dengan Masif Sentral. Jadi kalau ada kata-kata Masif Sentral berarti itu cekungan di Perancis. Bagaimana kondisi kependudukan di benua Eropa? Ya, mari kita simak bersama. Kondisi kependudukan di benua Eropa, jadi salah satunya adalah terjadi fenomena aging population. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduknya rendah,
Tingkat kesehatan, perekonomian dan pendidikannya juga relatif baik ya. Serta banyak negara maju di benua Eropa itu. Kalau kita Indonesia ini kan termasuk di benua Asia ya. Kita termasuk negara sebenarnya bisa menjadi negara maju asalkan kita rakyatnya mau berusaha. Selanjutnya kita pada kondisi alam dan dinamika kependudukan benua yang ketiga. Benua apa? Benua Australia. Jadi ini merupakan 3 benua yang kita bahas. 2 benua sudah kita bahas di pekan kemarin. Bagaimana kondisi alam dan dinamika kependudukan Australia? Ya, jadi kondisi alamnya mayoritas terdapat di sana itu ada 3 zona, yaitu dataran rendah tengah, kemudian dataran tinggi timur, dan plato barat besar. Iklimnya tropis, subtropis, gurun, dan iklim laut sedang, ya mayoritas ini. Kemudian terdapat kenampakan The Great Barrier Reef. Sedangkan faunanya, apa fauna? Fauna itu adalah hewan ya, kalau flora tumbuhan. Faunanya itu khas Australia itu berupa berbagai jenis reptil dan hewan berkantong. Nah, jadi itu di benua Australia. Selanjutnya bagaimana dinamika kependudukannya? Kondisi kependudukan di sana itu dipengaruhi kedatangan oleh bahasa Inggris pada abad 15. Kemudian perekonomiannya itu didukung oleh sektor pertanian ataupun agraris ya. Kemudian perkebunan, perindustrian dan juga jasa. Kemudian pertumbuhan penduduknya di sana itu bisa dikategorikan lambat. Ya, dikategorikan lambat. Jadi itu untuk ketiga benua yang kita bahas hari ini. Terima kasih, salam sehat, semangat, berkah, dan bahagia selalu. Jaga ibadah, bantu orang tua di rumah, dan rajin